Johan segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan mengaturnya. Tuan Renza, jangan khawatir." Tama tersenyum tipis dan berkata kepada Devano, "Foto-foto yang diambil oleh Johan akan dikirimkan kepada Anda. Anda memiliki orang-orang front lainnya yang ditempatkan di dekat JX Pharmaceuticals. Setiap orang mencurigakan yang muncul di dekat JX Pharmaceuticals harus dibandingkan dengan wajah orang-orang yang difoto oleh Johan. Pada waktu yang tepat, langsung hubungi saya untuk menangkap orang dan membawa mereka ke sini." Jaringan intelijen Yoshua segera membuat Tama kembali terkesan. Ketika Yoshua mencari pil peremajaan di dalam jaringan intelijen, dia mencari informasi intelijen yang dijual secara anonim. Dia membeli semua informasi ini dan kemudian meneruskannya ke Tama. Tama dengan hati-hati memilah-milah kumpulan informasi intelijen ini dan menemukan bahwa tidak ada intelijen yang memiliki banyak kandungan emas. Yang lebih dapat diandalkan adalah 3. Yang pertama adalah, sekarang diketahui bahwa di dunia ada sejenis obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan meremajakan, namanya pil peremajaan. Alasan mengapa permaisuri terakhir dari Eropa Utara dapat menyembuhkan adalah karena obat yang satu ini. Dikatakan bahwa obat ini berasal dari Indonesia, sumber yang sangat misterius. Artikel kedua adalah, Master Feng Shui Indonesia Amerika yang terkenal Carlen secara pribadi mengakui bahwa alasan dia masih sehat secara fisik dan kuat hari ini adalah karena dia meminum ramuan oriental misterius yang disebut pil peremajaan. Dikatakan bahwa obat ini dapat membuat orang memperpanjang hidup mereka 10 hingga 20 tahun. Sekarang banyak Taipan Indonesia yang bodoh, dan bahkan beberapa Taipan asli Amerika juga akan mempercayainya. Bagian ketiga adalah keluarga kerajaan Eropa menanyakan tentang informasi terkait pil peremajaan, di mana minat terbesar adalah dari keluarga kerajaan Inggris. Dikatakan bahwa putra mahkota menghadiri upacara penobatan Sofia di Eropa Utara dan mendengar kisah Ratu Nordik tentang pil peremajaan. Tetapi setelah dia kembali ke Inggris, dia tidak memberitahu Ratu berita itu. Ratu belajar dari sumber lain. Pangeran sangat tidak puas dan sekarang berencana untuk menemukan obat ajaib ini dengan cara apapun. Potongan informasi pertama dan kedua membuktikan bahwa Nenek Sofia, serta Tuan Carlen, memang mempromosikan pil peremajaan. Informasi ketiga agak halus. Putra mahkota tidak memberitahu Ratu tentang pil peremajaan, berpikir bahwa dia tidak ingin Ibu Suri tahu tentang keberadaan obat ini. Namun, Tama diam-diam berpikir bahwa putra mahkota mungkin berpikir terlalu banyak karena meskipun keluarga kerajaan Inggris cukup kaya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang kaya yang bernilai ratusan miliar dolar di setiap kesempatan. Setelah membaca pesan-pesan ini, Tama menelepon dan bertanya kepada Yoshua, "Joshua, berapa banyak yang kamu habiskan untuk pesan-pesan ini?" Yoshua berkata, "Sekitar 100 juta. Tama tersenyum dan bertanya, "Mengapa pesan yang terkait dengan JX Renewing Pill baru saja berharga 500 juta dan 3 pesan yang terkait dengannya hanya dijual seharga 100 juta? Yoshua menjelaskan, "Tuan Renza, harga psikologis penyedia informasi terkait dengan pengaruh informasi. Jadi harga psikologis penyedia intelijen secara alami sangat tinggi." Tama tertawa, "Untuk saat ini, kita hanya bisa membiarkan pil peremajaan menderita sedikit." Mengatakan itu, Tama bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki informasi terkait saya di jaringan intelijen ini?" Yoshua berkata, "Kembali ke Pak Renza, sebelum saya naik ke Gunung DR, saya tidak tahu tentang keberadaan Anda, dan setelah saya turun dari Gunung DR, saya tidak berani menanyakan informasi terkait Anda. Dan, jujur saja, jaringan intelijen kita ini tidak maha kuasa, karena kita harus memastikan keamanannya, jadi kita tidak bisa membuat pengumuman besar ke seluruh dunia. Kami hanya bisa mengembangkan informan sedikit demi sedikit seperti jaringan intelijen bawah tanah, jadi sejauh ini orangnya tidak banyak. Selain itu, mereka yang berspesialisasi dalam memberikan intelijen untuk itu, kebanyakan dari mereka pada dasarnya berada di Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat,
di Timur Tengah ada beberapa, sisa wilayah ada persyaratan yang sangat sedikit, dan bahkan jika seseorang telah mengunggah intelijen dari wilayah lain, karena tidak ada yang berhubungan langsung dengan kami tidak akan membeli. Setelah pengunggah menemukan bahwa intelijen dari daerah lain tidak dapat dijual di sini, mereka tidak akan menghubungi lagi. Karena alasan ini, di jaringan intelijen, sangat sedikit informasi yang terkait dengan Indonesia. Saya telah mencari informasi terkait keluarga Wade sebelum saya pergi ke DR, dan tidak ada yang terkait dengannya. Tama hanya bisa menghela nafas. Jaringan intelijen semacam ini memang akan memiliki situasi yang agak canggung. Jika lebih sedikit orang yang tahu, keamanannya akan tinggi. Namun demikian, konten intelijen juga akan rendah. Tetapi jika lebih banyak orang tahu, keamanannya akan sangat berkurang. Dan jika keamanannya tidak dapat dijamin, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak konten intelijen. Ya, Yoshua berbicara. Kami telah mulai perlahan-lahan memperluas ukuran informan kami di Eropa beberapa waktu lalu, berharap untuk mencakup wilayah itu juga. Tama bertanya kepadanya, karena informanmu ini dikembangkan secara offline, identitas mereka tidak dirahasiakan untukmu kan? Ya Tuan, Yoshua menjelaskan, kami tahu siapa mereka sehingga kami dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya membuat beberapa informasi palsu di jaringan intelijen dan menjualnya kepada kami. Namun, kami juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi privasi mereka untuk memastikan bahwa setelah mereka menjual informasi kepada kami, hanya kami yang akan mengetahuinya dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya. Mengatakan itu, Yoshua menambahkan, benar Tuan Renza, jika Anda tertarik dengan jaringan intelijen ini, bawahan saya akan mendorong Anda paket instalasi perangkat lunak nanti, dan kemudian memberi Anda akun manajemen otoritas teratas. Jadi jika Anda ingin mencari intelijen di masa depan, Anda dapat beroperasi langsung di dalamnya. Tama tersenyum, jika nyaman, itu bagus. Dia ingin sekali mencari nama ayahnya di sistem ini untuk melihat apakah dia bisa mencari informasi yang relevan. Yoshua dengan hormat berkata, Tuan Renza, seluruh front kataklismik adalah milikmu, apa masalah kecil ini? Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, tunggu sebentar, saya akan mendorong paket instalasi kepada Anda, kata sandi akun akan dikirimkan kepada Anda nanti melalui SMS. Sebelum Anda menggunakannya secara resmi, Anda perlu melakukan pengenalan wajah serta otentikasi langsung. Anda dapat menggunakannya setelah otentikasi berlalu. Tama berkata dengan puas, oke, teruskan saja padaku. Sangat cepat, Yoshua mendorong paket instalasi perangkat lunak ke Tama. Setelah Tama mengunduh dan menginstal perangkat lunak, kata sandi akun juga dikirim. Dia langsung login ke software, memasukkan password akun, melakukan face recognition dan live authentication, dan setelah semuanya diverifikasi dengan benar, dia masuk ke background software. Halaman ini penuh dengan pesan bergulir, masing-masing dengan ringkasan sederhana, seperti pergerakan terbaru Gedung Putih di Timur Tengah, perubahan terbaru di Blackwater, dan sebagainya. Tama mengklik artikel Blackwater. Setelah masuk, itu adalah antarmuka seperti buletin. Dikatakan tren terbaru dari perubahan personel internal di Blackwater, yang melibatkan pemimpin kedua dan ketiga. Informasi ini berisi semua informasi spesifik tentang perubahan, untuk harga 300 juta. Di bawah buletin ini, ada dua opsi. Satu adalah berbicara dengan penerbit, salah satunya adalah pembelian langsung. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.